Margasari, silahkan di open kameranya, Margasari. Assalamualaikum, Bu Ci. Waalaikumsalam, Marga Mulia. Yuk kita mulai kelas. Iya, silahkan ya, Bu. Ya, mungkin saya perlu dari Marga Mulia buka kamera dulu biar kelihatan. Ya, Assalamualaikum. Dengan siapa nih di Marga Mulia? Feby, Bu. Feby. Oke. Teman-temannya masih di luar ya? Ini ada di pinggir, Bu. Nah, seperti biasa Ibu pengennya kita terlihat dulu di depan layar ya. Yuk, semuanya di kursinya masing-masing. Bu Novi Jatisari, apa masih bermasalah layarnya? Ada pemadaman listrik katanya, Bu. Oh, sayang sekali ya. Kalau memang belum bisa di layar, nanti saya kasih tugas baca buku cetak juga deh. Marga Mulia boleh di kursinya masing-masing dulu, itu buat yang di belakang juga. Yang masih di belakang. Absensinya ada 6 orang nih ya sebetulnya ya. Iya, Coba Bu. ya. Coba dikompletin dulu yuk di depan. Ya, 3 lagi. Selfie, Feby. Ini yang ada siapa nih sekarang yang di kursi? Dita, Mm-mm. Imam, Uh-uh. Dita, Imam, terus Selfie, Selfie, mm-mm. Badru, Badru, mm-mm. Yang belum ada Citra, Kaila. Kaila, Enggak. Dery. Dery nih, saya ibu kayaknya belum pernah lihat ya. Baru apa udah lama ya Dery ini? Dery. Dari Mm-mm. udah lama, Bu. Oh, Cuma oke oke. Mm-mm. Belum jarak pernah sekolah. dicatat nih. Oke. Yuk, yang udah ada di kelas, tolong duduk dulu di depan biar ibu lihat ya. Badru, Imam, ini Imam ya? Yang baju hitam Imam bukan? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, satu lagi ya? Yuk, yuk kita mulai. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita mulai ya. Satu lagi. Udah komplit? Dah, Bu. Oke, ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga pelajaran kali ini bisa
disimak dan dipahamin dengan baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry. Sorry. Oke, supaya terlihat jelas. Ya. Nah, Ibu sedikit menyimpulkan ya kurang lebih apa yang sudah kita pelajarin kemarin-kemarin supaya kalian juga lebih jelas ya. Dari awal hingga sekarang sebetulnya kan kita sedang belajar menjadi wirausaha. Kemarin dulu kita juga udah ada beberapa contohnya. Wirausaha itu macam-macam banget jenisnya. Ya, dari mulai kerajinan, kemudian bisa jadi wirausaha pertanian, seperti yang kalian sekarang juga lakukan kan, sedang bercocok tanam, sedang bertani di pelajaran biologi ya. Nanti kita lanjutkan setelah tugas yang bahan makanan, kita akan mempelajari wirausaha pertanian. Nah, kalau kerajinan kemarin juga sudah. Kemudian ini hanya contoh, itu wirausaha kecantikan skincare, itu juga ada. Juga ada wirausaha untuk bahan-bahan pertanian itu dikemas menjadi bumbu kemasan. Kemudian yang sekarang kita pelajarin wirausaha makanan olahan, contohnya keripik. Kemudian juga ada yang kalau ini produknya adalah produk barang, ada juga produknya jasa. Contohnya wirausaha untuk menjadi tur wisata. Jadi seperti di Garut yang pemandangannya indah, mungkin di daerah kamu punya sungai, punya curug, punya apa. Nah, ini bisa jadi peluang usaha yang nanti juga kita pelajarin ya. Oke. Selanjutnya, nah, supaya kalian juga tidak lupa, kita sudah sampai di pelajaran di tugas yang ketiga sebetulnya ya, proyek yang ketiga. Kalau kalian ingat ya, pas pertama kali yang kalian belajar itu, ingat nggak? Belajar adalah mengamati dan mempelajari tentang wirausaha. Ya, itu kemarin dulu di tugas pertama sudah kalian kumpulkan semua, hasilnya juga bagus-bagus. Nanti kita bisa bahas juga. Tapi yang pasti di situ adalah pelajaran tentang pengenalan dulu. Jadi kamu ngelihat, oh seperti itu jadi wirausaha gitu. Oh, ada bahan-bahan baku seperti ini gitu ya. Kemudian berlanjut setelah kita mempelajari, mengamati, kita punya tugas yang kedua, itu adalah menjadi wirausaha kerajinan. Nah, prakarya yang kalian bikin sampai dengan pembuatan sketsa atau gambar produknya yang akan diproduksi, ya. Jadi kemarin tugas kita sampai di membuat gambarnya, belum menjadi barang jadi, ya. Nah, tugas kali ini yang minggu lalu Ibu tonton kita bareng-bareng adalah wirausaha untuk produk makanan awetan olahan nabati. Bu, Ya, izin kalau saya sakit perut. kenapa? Izin kalau saya sakit perut. Oh iya, oke. Nah, si wirausaha awetan nabati ini adalah prakaryanya itu nanti menjadi produk jadi sama bagaimana kita bikin promosinya. Ya. Oke. Jadi, kalau sudah sampai kita di kemarin adalah pencarian ide-idenya, kurang lebih seperti yang kalian pasti udah pernah lihat ya, produk-produk olahan makanan tuh bisa hasilnya seperti ini gitu. Bisa jadi bentuk kue, bisa jadi bentuk keripik gitu ya. Nah, dari sini kita belajar membuat dari nol
Jadi ibaratnya kalian udah menjadi seorang wirausaha ya. Karena yang dicontoh minggu lalu Ibu tontonkan video itu kan sebetulnya dia merintis usaha dari bangku SMA, SMK ya, dari sekolah. Jadi alangkah baiknya kalau apa yang kalian sekarang bikin sebagai tugas itu anggaplah seolah-olah memang menjadi kerjaan proyek yang nyata gitu ya. Jadi kalian bisa bayangin ini beneran bisa dijual, ini bisa dipromosikan, bisa diproduksi dengan menjadikan hasil kerja praktek ya, prakaryanya. Oke. Nah, ini juga contohnya. Kalau kalian di warung di sekolah ada warung nggak? Di dekat sekolah ada warung nggak? Anak-anak bisa dengar ya, di sekolah ada warung nggak? Ada. Oke, ini Jatisari Ada. juga udah. Ada ya. Nah, biasanya yang dijual di sana ada cemilan nggak? Ada. Ada. Nah, ini juga kurang lebih seperti itu. Jadi kita sedang belajar ibaratnya menjadi pengusaha cemilan, ya. Ini contohnya, ini di warung di depan rumah Ibu juga ada usaha cemilan seperti ini. Jadi kalian ada yang udah kemarin sudah bikin apa nama produknya, kemudian ada juga yang malah sudah membuat hasilnya. Nah, itu nanti kita pelajarin seperti apa untuk membuat kemasannya dan sampai dijual. Oke. Nah, di sini bedanya kalau kalian lihat di sini, kalau produk kemasan itu tuh bisa dieksplorasi atau dikembangkan sehingga tampilannya jauh lebih menarik gitu ya. Jadi kalau kemarin ada yang membuat contohnya makaroni panggang, kok makaroni goreng gitu ya. Nah, kalau yang sekarang bahan bakunya segala macam sudah dibuat, kemudian dikemas plastik, langsung dijual, itu kita secara pemasaran kita bisa membuat seperti itu, tapi tampak tidak punya nilai untuk dikembangkan secara luas karena masih tidak ada labelnya, ya. Jadi nanti dalam pelajaran kali ini kita mau membuat produk makanan ini sampai bisa menjadi produk yang punya label kemasan. Di sini ada yang udah pernah membuat usaha kecil-kecilan jualan produk makanan nggak? Dari Marga Mulia atau Jatisari ada yang udah pernah nyoba usaha kecil-kecilan? Nah, Ada. ada nggak? Ada. Ada. Siapa coba di sini yang udah pernah nyoba belajar jadi pengusaha? Siapa? Adli udah pernah ya. Nah, jadi di sini Ibu akan ajarkan bagaimana mengembangkan produk yang memang sudah pernah kalian bikin atau baru mau kalian rintis ya, baru mau mulai bagaimana supaya jadi barang itu bisa punya daya jual atau nilai jual yang lebih tinggi. Dalam artian yang tadinya tidak punya merek, terus kemasannya sederhana, kemudian kita belajar bagaimana supaya menampilkan produk yang kita mau jual itu lebih menarik, gitu ya. Nah, kita belajarin dari sekarang langkah-langkahnya. Oke. Nah, seperti yang minggu lalu sudah kita gali ya ide-idenya. Jadi di minggu ini Ibu kepingin kita memastikan
ide makanan yang kalian buat itu memang sudah kalian mantep gitu ya. Memang itu yang mau kalian produksi. Supaya nanti ke depannya produksi makanan itu juga kalian tidak berubah-berubah lagi. Kemudian karena ini nanti kita mau sampai membuat labelnya, sampai mau buat mereknya gitu ya. Jadi kalian sudah yakin memang itu yang mau kalian buat. Nah, itu dari mana kalian bisa meyakinkan itu? Yang pertama, kalian harus menguasai cara membuatnya. Kemudian kalian juga merasa bahwa makanan ini memang enak dan bisa dijual ke teman-teman atau ke daerah di sekitar kamu. Artinya punya daya beli, punya orang-orang yang mau membeli, kalian yakin gitu ya, ini, "Oh, ini bisa nih, enak nih rasanya," gitu. Ya, jadi kalian harus punya kemampuan untuk membuat barangnya dulu untuk disukain oleh orang gitu. Baru nanti kita berlanjut ke membuat kemasannya. Ya. Oke. Ya, kemarin kan kita sudah mulai sampai sini ya. Jadi kita sudah dimulai dari perencanaan pembuatannya. Nah, coba Ibu mau memastikan lagi supaya kalian benar-benar sudah bulat gitu idenya. Jadi nggak tiba-tiba nanti berubah pikiran lagi. Jadi kita sekarang adalah memastikan jenis ide produk apa yang akan kalian buat. Kayak di minggu lalu Ibu kasih contoh idenya contohnya nih keripik singkong coklat gitu ya. Nah, minggu lalu kan Ibu udah suruh kalian untuk membuat ide-idenya. Nah, sekarang Ibu mau memastikan lagi apakah ini sudah yang memang kalian akan buat. Ya, oke, kita mulai dari Marga Mulia ya. Ini Ibu akan catat ya supaya nanti kita dalam pelajaran berikut di minggu-minggu berikutnya juga tidak berubah-berubah lagi. Jadi ini namanya juga masih sedang belajar. Kalaupun nanti hasilnya belum sesuai itu nggak apa-apa. Kita yang sedang melakukan kerja praktek uji coba. Ya, oke, ini ada beberapa yang minggu lalu belum tercatat atau masih Ibu kemarin mungkin pencatatannya masih belum benar ya karena kurang terdengar dengan baik gitu ya. Oke, dari Marga Mulia, Imam, apakah udah ada ide yang kemarin kan kalau nggak salah nggak masuk ya? Imam ada? Belum pulang, Bu, dari WC. Oh, oke. Oke, sekarang Badru Sama, Ima. Bu, ke WC. Sama Imam. masih ke WC. Oh, oke. Dodi Udah masuk. nggak masuk. Fahmi? Sama izin. Ali Kami juga nggak ada ya. izin. Kaila? Kami izin rumah sakit. Enggak, Bang. Udah masuk. Udah masuk. Oke, Citra? Iya. Citra ada. Ini masih idenya masih sama atau mau ada yang diganti? Enggak. Ini ya, jadi sukun bumbu balado daun jeruk ya? Ya. Oke. Selfie? Selfie? Ada. Ada. Ini udah benar Ada. ya. Stik ubi ungu? Ya, Bu. Oke. Dita? Apa sudah benar keripik buah? Ya. Ya. Oke. Feby ini kemarin nggak terlalu jelas ada wijen apa gitu ya, Feby ya? Pisang goreng. Oh, pisang madu goreng. crispy wijen. Pisang goreng madu crispy wijen. Oke, ini Aku mana? Ibu udah catat ya. Jadi kita berlanjut ke Jatisari.
Oke, Jatisari, Novi. Ya, Bu. Novi mau bikin sale pisang? Sale pisang coklat, Bu. Coklat. Oke. Rahma bikin kasrek singkong pedas ya? Kasrak, Bu. Oh, kasrak. Kasrak. Oke, ini Ibu apa namanya? Kemarin mendapatkan informasi kalau Rahma sudah membuatnya ya. Di sini di kelas ini Marga Mulia sama Jatisari selain Rahma ada yang udah membuat contoh produknya nggak? Belum. Bu, minggu depan, weh. Jadi yang udah bikin Rahma aja ya. Iya. Oke, terima kasih buat Rahma udah mencoba membuat praktekannya. Nanti kita kita bahas ya setelah ini. Oke, Desuryanti Ya, Bu. udah bikin tempe orek crispy? Belum. Enggak, maksudnya ininya produknya tempe orek crispy. Ya, Bu. Oke. Oke, Amira? seblak kering, Ibu, kan seblak goreng. Oh, seblak kering. Oke, Astriani apa crispy ya ini? Astriani mau bikin apa? Sotong marah tuh. Kemarin nggak kedengeran saya sotong atau apa tulisannya gimana tuh? Ya, Ibu, satu. Apa? Bener nggak gini? Ibu boleh ganti. Ibu Boleh kalau mau diganti juga boleh. Astriani mau ganti apa? makaroni jeruk. Apa? Monteng crispy. Makaroni jeruk, Ibu. Makaroni jeruk. Makaroni jeruk ya? Oke, Nur Aisyah? Nggak ada. Nur Aisyah nggak ada? Ya, sekolah. Oke, ini saya hapus dulu. Ini basreng. Saya tanda tanya aja deh. Vina udah bener citruk pedas? Ya, Bu. Oke. Imas, makaroni pedas atau ori? Mas? Ya, Bu, ya itu aja nggak apa-apa. Oke, Siska? Kentang Mustafa Balado. Kentang, Bu, ya. Diganti, Bu. Oh, mau ganti apa? Mari pedas. Apa? Mari pedas. Nggak dengar. Apa pedas? Mari pedas. Moring, Ibu, moring. Moring. Mori. Gini? Ya. NG. Moring, Ibu, moring. NG. Moring pedas, Bu. Tulisannya gimana? Hurufnya apa? MORING. Moring. Moring, gini? Ya, Bu. Oh, oke. Ini Ibu belum pernah denger nih. Lucu nih. Makanan apa nih? Oke, Kika. Kika mau bikin apa? Pisang goreng. Apa? Pisang goreng. Kika bikin apa? Keripik pisang. Keripik pisang udah bener ya? Oke, Adli sambal goreng ya? Ini Adli nggak berubah ya sambal goreng. Kemudian Sahrul. Taruh ya. Singkong crispy. Iya, keripik singkong crispy. Oke, Fahri. Ke sekolah, Bu. Oke, Raffi. Monteng crispy, Cirebon. Apa? Monteng crispy. Enggak ketemu aku beli temannya. Monteng crispy. Apa crispy? Raffi mau bikin apa? Belum mikir, Bu. Salah mikir. Oke, Raffi ditunggu ya. Kemudian Ujang ada? Sekolah. Ujang nggak masuk ya? Ujang ada? Enggak. Nggak ada ya? Ada. Oke, berarti
Di sini yang belum Imam, Dodi, Fahmi, Ali, Fahri, Raffi, dan Ujang ya. Oke, tolong yang belum ada idenya sampai nanti jam 11 tolong ditulis ya supaya kita catat prosesnya. Oke. Nah, kemarin minggu lalu memang kita sudah sampai sini. Nah, untuk berikutnya kita dari awalnya adalah perencanaan, kita mencari ide. Yang kedua adalah bagaimana sih sistem mengolahnya, bagaimana cara membuatnya. Ya, jadi jenis olahannya apa, model olahannya seperti apa. Nah, ini Ibu kasih contoh olahannya adalah makanan awetan nabatinya berupa minuman lidah buaya. Ya. Jadi ini Ibu kasih contoh ya. Jadi misalnya ada salah satu dari kalian atau memang tugas yang membuat tugas itu ide produknya adalah minuman lidah buaya. Contoh fotonya seperti ini. Nah, sedangkan kan kalau kalian nih udah memilih ya segala macam idenya kalian. Nah, yang akan kita lakukan di kelas saat ini adalah kita menuliskan proses cara mengolahnya. Ya, kalau kalian kemarin sudah punya idenya, tentunya kalian sudah tahu nih bagaimana cara membuatnya. Contohnya yang sudah Rahma buat, yaitu kasrak singkong pedas. Nah, dari situ kalian akan buat tabel atau berupa tulisan aja di buku kalian supaya jelas ya bagaimana step-stepnya atau langkah-langkah pembuatannya. Contohnya lidah buaya, minuman lidah buaya. Pertama dilakukan lidah buayanya itu dicuci dulu. Yang kedua langkahnya dikupas, kemudian dipotong, kemudian direndam. Nah, kemudian kita siapkan buah, kemudian sirup, dan kita lakukan pembuatannya dibuat antara lidah buaya dan sirup dan buah dicampur. Kemudian setelah jadi itu kita kemas. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi yang kita lakukan saat ini kita di buku kalian, tolong kalian buat dimulai dari ide produknya paling atas kalian tulis. Jadi misalnya Nopi, sale pisang coklat. Terus kemudian kalian rinci proses olahannya seperti apa sih? Gitu ya. Jadi pertama misalnya pisangnya tuh diapain sampai akhirnya jadi sale pisang coklat. Gitu ya. Kemudian setelah ini kan langkah-langkahnya termasuk dituliskan resep pembuatannya. Ya. Nah, oke. Sampai sini jelas nggak? Supaya apa proses dalam pembuatan produk kalian itu beneran kita catat, kita ukur. Ibu, bahan-bahannya ditulis enggak? Iya, betul, termasuk bahannya. Ya, jadi oke, ini supaya jelas kita ambil satu contoh Rahma. Oke, boleh Rahma ke depan? Oke, kita langsung aja karena Rahma sudah membuat dan Ibu juga sangat menghargai ya hasil jerih payah Rahma. Karena inisiatifnya Rahma juga yang sudah membuat akan ada penilaian usahanya yang lebih dibanding yang lain gitu ya. Karena memang hasilnya sudah ada. Nah, sekarang buat Rahma, yuk kita coba dengarkan bagaimana sih proses Rahma dalam membuat kasrak singkong pedas. Sehingga teman-temannya di sini bisa mempelajari. Oke, silakan Rahma. Ya. Dari awal, Bu. Iya, dari awal. Jadi ini kan Rahma tuh di Jatisari ya. Teman-teman di Marga Mulia kedengeran suaranya Rahma?
Rahma bisa maju ke depan ke dekat mic-nya. Oh iya Bu, siap. Oke. Produknya juga tolong dibawa, ditunjukin di depan layar supaya ibu pun nggak pernah tahu ya kasrak seperti apa supaya kita bisa lihat. Ibu, goreng ini teh ininya. Ya plastiknya nggak apa-apa, pakai plastik biasa Bu. Nggak apa-apa, karena ini kan belum menjadi barang apa namanya jualannya ya. Oke, ini teman-teman Marga Mulia bisa kelihatan? Oke, kelihatan ya teman-teman Marga Mulia? Coba bisa lebih ulang lagi. Nah, seperti itu. Itu namanya apa, Rahma? Kasrak singkong pedas. Kasrak singkong pedas. Di sini teman-teman ada yang udah pernah nyobain belum? Nah, Yang belum pernah siapa? Tunjuk tangan yang belum pernah. Ibu juga belum pernah. Yang belum pernah siapa? Hah? Oke. Nah, ini menarik sekali ya karena unik gitu. Ini jarang ada makanan bernama apa namanya yang namanya kasrak ini belum banyak di pasaran. Jadi bisa menjadi potensi jualan yang bisa membuat orang-orang penasaran gitu, pengen nyobain. Ya, oke. Silakan Rama diceritain pertama kayak bahan-bahannya apa saja, cara mengolahnya seperti apa. Silakan Rahma. dari bahan dulu Bu. Kenapa? Dari bahan dulu. Ya, dari bahan dulu. Teman-temannya perhatiin ya proses pembuatannya seperti apa. Jadi nanti teman-teman juga bisa mencatat kurang lebih prosesnya seperti itu. Oke, silakan. Bahan-bahannya minyak, singkong. Oh, sorry, Rahma bisa lebih kedengeran suaranya sama ini kita terapkan sistem presentasi yang seperti waktu itu diajarkan. Jadi dimulai dari perkenalan, kemudian jelaskan apa yang mau dipresentasikan. Ya, Iya. silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Rahma Yulianti. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang kasrak singkong pedas. Bahan-bahannya yaitu minyak, singkong, atom, aida. Udah sih Bu, segitu. Terus cara pembuatannya, singkongnya tuh dikupas, lalu dicuci, terus yang ketiga diisrut kayak diparut gitu Bu, tapi bukan ini ya diisrut we Bu, pokoknya mah ya udah kayak gitu teh, dicuci lagi sampai bersih, terus digoreng. Udah goreng, digoreng, ditunggu sampai matang, sampai ke kuning-kuningan. Udah kayak gitu, ditiriskan. Udah kayak gitu, ditiriskan, masukin ke dalam ke dalam baskom, terus bumbuin pakai atom sama aida. Udah Bu, segitu. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum. Udah Bu. Iya, itunya di mute Bu. Buci, suaranya. Maaf. Ya, terima kasih Rama. Presentasinya bagus sekali. Bisa jadi contoh buat teman-teman ya yang namanya presentasi secara umum kurang lebih seperti itu ya. Perkenalan, penjelasan, kemudian penutup. Bisa juga sebelum penutup ditanyakan ke penonton atau yang ada di yang menyaksikan apakah ada pertanyaan atau enggak, baru kemudian setelah tanya jawab ditutup. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Oh iya. Terima kasih banyak Rahma. Nah, buat teman-teman semua di sini, jadi prosesnya yang akan kita jalankan supaya tercatat semua dari mulai
membuat ide produk sampai jadi produk itu dicatat di buku kalian ya. Jadi tadi seperti contohnya apa namanya? Mana tadi? Jadi contohnya adalah ide produknya apa, kemudian caranya proses olah dan resepnya seperti apa. Gitu ya. Jadi kita masih di tahap pembuatan produk ya sampai saat ini supaya kita semua seragam semua ya. Jadi bareng-bareng yang tadi belum punya ide, tolong segera dibuat idenya. Bu, Ya. saya mau ganti ya Bu. Nggak mau sama yang lain. Oke, siapa? Yang mau ganti siapa nih? Imas. Imas mau ganti apa? Ya, jadi bihun goreng. Apa? Emang lagi bosan. Nggak dengar apa Imas? Bihun goreng. Bihun. Ya. Oh, jadi gini, ini kan produknya cemilan dan harus bisa bertahan lama seperti yang Iya, tadi. Ibu. Crispy dan bihunnya juga. Oh, oke. Jadi bihun goreng crispy. Ya. Jadi semua bahan makanan di sini harus bahan makanan yang awet. Ya, paling nggak minimum seminggu atau sampai sebulan di dalam kemasannya, gitu ya. Oke, ada lagi yang kayak tadi siapa namanya yang belum? Imam sama yang masuk hari ini siapa tadi? Imam ya? Imam udah ada idenya? Imam udah balik belum? Oke. Kalau misalnya sudah balik, tolong dipikirkan karena kita supaya semuanya waktunya seragam, jadi nggak ada yang ketinggalan ya. Kita hari ini menentukan jenis produknya, ya. Nah, target kita adalah setelah resepnya ini selesai, tadi si Rahma kan juga sudah membuat ya, ini tercatat di buku kalian, kemudian kita akan memulai produksi itu di minggu depan. Ya, tapi karena Rahma sudah memulai duluan, itu bagus sekali untuk menjadi contoh kita semua. Gitu. Sampai di sini udah ada yang apa namanya bingung atau ada apa namanya resepnya kira-kira sudah yakin? Ini Ibu mau memastikan lagi karena jangan sampai tidak bisa dibuat sama kalian. Karena kita beneran mau membuat produknya itu sampai jadi. Berbeda dengan yang kerajinan hanya sampai sketsa, kalau ini kita mau menjadi sudah terkemas. Seperti ini, yang nanti kemasannya ini akan kita buat mereknya. Ya, sampai sini jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas ya, oke. Jadi sekarang Ibu kasih waktu sampai jam berapa ya? 10.50, kira-kira 20 menit ya, untuk mulai membuat di buku kalian judul produknya sama cara mengolah dan resepnya. Ya, jadi resep itu jadi bisa kalian buat sebagai tabel seperti ini. Ya, jadi prosesnya ini ditulis seperti ini supaya lebih gampang kita memahaminya. Kemudian ditulis juga bahan-bahannya. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Oke, Ibu kasih waktu sampai jam 11 kurang 50. Kurang 50, jam 10.50 atau 11 kurang 10. Oke, silahkan dikerjakan dulu. Kalau ada yang mau ditanyain, silahkan nanya juga ya. Ibu mute di sini. Juga Ibu setel musik aja ya, biar nggak sepi. Oke, silakan.
Kalau ada yang masih bingung atau masih nggak tahu cara membuatnya, bisa tanya langsung ya. Karena ini kalian harus bayangin, kalian beneran sudah menjadi pengusaha dan akan membuat makanan kemasan. Termasuk, oh ya, buat Rahma yang udah membuat duluan, Rahma tulis aja di buku tadi prosesnya. Kemudian Kak Rahma bisa memulai membayangkan kira-kira nama produknya apa. Kayak tadi, kayak tadi kan ada namanya makroni nampol. Nah, supaya menarik, kira-kira Rahma punya merek apa? Ya, nanti kita bahas di minggu depan. Ya, Bu. Oke, jadi jangan cuma satu nama, bikin alternatifnya juga. Ya, Bu. Oke. Oke, waktunya sudah habis ya. Ya, teman-temannya yang masih di luar atau di pinggir kamera, tolong duduk lagi di tempatnya. Supaya kita penjelasannya sampai terakhir. Marga Mulia. Oke, nggak apa-apa yang belum tuntas nggak apa-apa. Ibu mau kasih tahu dulu. Coba di Marga Mulia bisa lebih apa namanya dikumpulkan anak-anak di tempatnya masing-masing dulu ya. Oke. Ya. Di sini yang belum selesai siapa? Angkat tangan. Oke, Jatisari yang belum selesai siapa? Oke, yang lain? Oke, ya, nggak apa-apa. Paling enggak kalian di sini sudah apa namanya melakukan proses pembuatan ya. Jadi Ibu mau jelaskan sedikit apa namanya tadi. Ya, oke. Jadi kalian udah tahu kita sedang proses membuat menjadi pengusaha makanan ringan, cemilan, yang nanti udah jadi bentuk hasilnya, kemudian kita bikin mereknya. Ya, jadi ini semoga memang benar-benar bisa dijual. Ibu akan bantu prosesnya seperti apa, sampai kalian bikin ceritanya mereknya apa. Nanti kita bikin bareng-bareng. Nah, dimulai dari sini, dan Ibu harapannya Ibu semua itu prosesnya bareng. Dalam artian nggak ada yang ketinggalan. Ya, semua apa namanya supaya berjalan lancar, tahap-tahapannya tuh semua sama. Nah, jadi kalau yang sekarang belum selesai, nggak apa-apa. Kita akan lanjutkan di minggu depan, tapi Ibu mau memastikan bahwa produk yang akan kalian buat itu memang sudah kalian yakin akan membuat itu. Nah, Ibu ulangin lagi ya, supaya kalian benar-benar yakin yang akan kalian buat. Ini yang Ibu tampilkan di sini. Ada yang mau berubah lagi atau enggak? Ini masih Ibu kasih kesempatan. Apakah ada di sini? Oke, kalau memang nggak ada, bisa dilanjutkan. Kemudian yang belum menulis, seperti tadi harapan Ibu, kita mau bareng-bareng prosesnya apa? Tidak ada yang terlambat. Ibu mau tuliskan di sini buat Imam yang belum menulis mau membuat produk makanan apa, Imam?
Imam udah hadir, ha? Iya, Imam mau Ibu mau nulis di sini nih produk makanannya apa, Imam? Kenapa? Badrul, nanya dulu Badrul, Bu. Oke, Badru tadi kan sale pisang ya, berubah nggak, Badru? Udah oke? Gimana nanti aja, Bu? Nah, gimana nanti? Bu. Ya, Mau ganti ini siapa? selfie. Selfie mau ganti apa? Jadi keripik ubi. Keripik ubi ungu. Oke. Berarti yang belum aja dulu ya. Imam tadi, Imam sama Badru tadi apa? Sale pisang ya saat ini ya. Imam apa? Imam bisa ditulis dulu sekarang. Jadi gini, kalaupun masih bingung, Ibu mau menuliskan dulu apa yang sudah terpikir saat ini. Ya, karena biar kita prosesnya bersamaan. Kemudian kalaupun nanti ada perubahan, kita minggu depan bahas. Yang pasti Ibu kepingin kalian tuh benar-benar bisa membuat prosesnya tuh dari mulai produk sampai akhirnya bisa jadi kemasan yang punya merek. Yang kalian bikin namanya yang kalian rancang sendiri ya. Yang tadi ditulis kirimin ke Ibu. Kenapa? Yang tadi ditulis kirimin ke Ibu. Yang tadi ditulis kenapa? Yang tadi ditulis kenapa? Dikirim. Yang tadi ditulis minggu depan kita lanjutkan. Tapi Ibu mau kasih PR, tapi sebelum kasih PR, Ibu mau menuliskan di sini yang masih belum ada judulnya. Kalaupun minggu depan kita masih mau diskusi nggak apa-apa, tapi tolong Imam, Badru, Dodi, Fahmi, siapa nih yang tadi masuk? Fahri ya, yang masuk siapa ya tadi di Jatisari? Raffi atau Fahri atau Ujang? Raffi ya, untuk menuliskan produk apa yang mau dibuat. Oke, kalau Imam apa Imam? Bisa ditulis sekarang? Nggak apa-apa. Keripik singkong. Ibu tulis dulu aja ya, keripik singkong. Kemudian Badru sale pisang ya. Kalau Dodi, masuk Dodi? Enggak. Dodi nggak masuk. Fahmi juga nggak ya? Enggak. Adi enggak. Berarti yang belum sekarang adalah Raffi. Raffi mau bikin apa Raffi? Raffi mau bikin apa? Apa? Apa goreng? Apa goreng? Tempe goreng. Oke, ini tapi pastikan tempe gorengnya bukan yang gampang basi ya. Jadi memang tempe goreng yang menyerupai kayak keripik gitu ya. Oke, sementara ini ya yang Ibu catat. Jadi kalian minggu depan akan melanjutkan prosesnya, tapi sekarang Ibu mau jelaskan PR-nya supaya kalian benar-benar jelas. Nah, ini tolong dicatat atau Ibu juga akan screen tuliskan di grup nanti. Jadi, supaya kalian paham apa yang lagi kalian kerjakan, tugasnya untuk minggu depan adalah membaca buku cetak yang udah Ibu bagikan itu di halaman 101 sampai 111. Ini buku cetak kelas 10 ya. Yang mana buku cetaknya? Buku cetak yang Ibu udah pernah kasih di grup PDF-nya. Yang ini nih, Ibu buka ya. Kelihatan nggak?
Kelihatan nggak? Belum di-share ya? Maaf, maaf. Oke, ini. Ya, jadi di buku cetak di halaman 101 bab 4. Kelihatan nggak layarnya? Anak-anak, kelihatan? Ya. Jadi ada yang belum dapat buku cetaknya? Ibu udah bagikan waktu itu ya berapa minggu yang lalu? Belum terima ya? Oh, oke. Jadi abis ini di grup kalian kalau ibu kirim langsung kalian save. Kemudian tugasnya adalah membaca. Share. Tugasnya adalah membaca dari halaman 101 sampai 111. Kemudian sebagai tugasnya juga kerjakan tugas 2 di halaman 107 dan tugas 3 di halaman 111. Ya, sampai sini jelas ya? Ada yang mau ditanya? Ini buku cetaknya kurang lebih seperti ini. Ibu, Ya, kalau kita yang kelas 11 gimana Ibu? kenapa? Kita kelas 11. Tadi tadi. Iya, nggak apa-apa. Kita ini kan bareng-bareng ya. Jadi mau kelas 10 atau kelas 11 itu tugasnya sama. Tugas 10 dan kelas 11 tugasnya masih sama karena ini ke tugas prakarya wirausaha itu akan cuma berbeda-beda jenis produknya. Ya, jadi karena memang dari kelas 11 juga belum melakukan pembuatan pengolahan ini, Ibu akan ajarkan bersama-sama. Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Jadi kurang lebih seperti ini ya. Nanti ini dibaca, dipelajarin, kemudian di sini ada tugas. Nah, tugasnya itu langsung yang dibuat adalah tugas 2 dan tugas 3. Ini, ya. Sampai sini jelas? Oke, kalau sudah jelas, kok videonya mati ya? Oke, kalau sudah jelas, kita sudahin pelajarannya. Kita minggu depan tolong dikumpulkan sebelum minggu depan ya. Jadi kalian bisa seperti biasa di WA ke Ibu, di foto, dikasih nama, di WA ke Ibu. Kemudian minggu depan kita lanjutkan bagaimana proses dalam pembuatan produk tadi. Ya. Oke. Berarti Ibu akan kirimkan lagi buku cetaknya. Tolong kalian baca dan pelajarin. Supaya kalau ada pertanyaan, ada kebingungan, kalian juga bisa langsung menanyakan ke Ibu dan akan kita bahas di minggu depan. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya di sini? Nggak ada. Oke. Kalau gitu, Ibu sudahi dulu sampai di sini kelasnya. Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua. Terima kasih Bu Novi. Saya off ya. Maaf. Baik, Ibu Uci, terima kasih. Kita menunggu pelajaran selanjutnya di 11.15. Kalian boleh minum, boleh istirahat sebentar ya, sambil kita nunggu pelajaran berikutnya. Di Marga Mulia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Marga Mulia siapa ya yang belum ke absen? Sekarang 8 orang ya kalian ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada tambahan yang hadir siapa, Feby? Kayla, Bu. Kayla? Ya, Imam sama Imam. Ibu udah tulis Imam. Kayla jadinya masuk sekolah. Ada masuk. Oh iya, semalam izin sama ibu ya. Kayla tadi ikut pelajaran apa aja, Kayla? Baru sekarang, Bu. Oh, PKU ya. Imam juga ya? Ya, Bu. Oh iya, makasih ya.